Halo, hari ini kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Ini adalah ringkasannya, tapi ringkasannya saya bikin dalam bentuk soal latihan dan pembahasan ya. Dan langsung aja, apa itu gaya? Gaya secara mudah artinya adalah tarikan atau dorongan. Kemudian satuan, tepatnya satuan SI ya. Satuan SI dari gaya itu adalah Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Ini nanti juga berhubungan juga dengan rumusnya nanti adalah F sama dengan M kali A atau sigma F sama dengan M kali A. M itu massa kilogram, A itu percepatan. Sebagaimana yang sudah dipelajari di bab sebelumnya, percepatan itu satuannya meter per second kuadrat. Jadi satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat atau Newton. Gampangnya Newton aja ya. Apa alat yang bisa digunakan untuk mengukur gaya? Itu adalah dinamometer atau neraca pegas. Berikutnya ada contoh soal hitungan. Patrick mendorong meja ke kiri dengan gaya 23 Newton. Ratu menarik meja yang sama, jadi yang ditarik oleh Patrick itu dengan gaya 27 Newton tapi ke kanan. Stanley menarik meja itu ke kiri dengan gaya 26 Newton. Berapakah resultan gaya dan kemana meja akan bergeser? Oke, ini yang penting adalah ini. Jadi saya blok dulu ya. Kiri, kanan, kiri. Nah, ini yang menentukan nih. Ini yang menentukan. Kasih warna yang beda saja. Nah, kiri kanan ini menentukan. Yang searah itu dijumlahkan. Jadi ada juga yang ngajarin seolah-olah kiri negatif. Saya nggak bilang kiri negatif atau lebih kecil ya. Ini hanya soal arah saja. Ke kiri akan saya simbolkan dengan negatif. Berarti 23-nya kiri negatif, 27-nya kanan positif. Kemudian 26-nya ini ke mana nih? Ke kiri, berarti negatif juga. Ya, kalau kita jumlahkan, utang 23 punya 27, 4 kurangi 26, berarti masih utang 22. Tapi ini min 22 ini sebenarnya bukan min kayak kalau kalian belajar matematika koordinat kartesius ya, kiri atau kanan ya, bahwa kiri lebih kecil daripada kanan, enggak. Tapi itu hanya arah 22 Newton ke kiri. Pertanyaan berikutnya, apa itu inersia atau kelembaban benda? Bukan kelembapan ya. Sifat benda yang selalu berusaha untuk mempertahankan kondisi awalnya. Kalau dia diam, maunya ya tetap diam. Kalau yang bergerak, ya dia akan bergerak. Maksudnya yang bergerak dengan kecepatan tetap ya, akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap juga. Berikutnya, apa syarat utama berlakunya hukum 1 Newton atau hukum kelembaban? Syaratnya jika resultan gaya atau total gaya atau sigma F pada benda itu sama dengan 0. Maksudnya gimana nggak ada gaya? Enggak, ada gayanya, cuman saling menyeimbangkan sehingga dia diem kondisinya gitu ya, atau bergerak dengan kecepatan tetap begitu. Berikan 3 contoh peristiwa hukum 1 Newton. Contohnya, ketika mobil tiba-tiba maju ke depan, maka badan penumpang akan terdorong ke belakang. Kedua, ketika mobil direm mendadak, kalau misalkan di atasnya taruh barang dan nggak diikat, maka barang itu akan jatuh ke depan, sementara badan penumpangnya juga akan terdorong ke depan juga. Berikutnya, ketika mobil berbelok ke kiri, maka badan penumpang akan terdorong ke kanan gitu ya. Itu adalah hukum 1 Newton atau hukum kemalasan benda atau kelembaban. Berikan 2 contoh peristiwa hukum 2 Newton. Nah, ini untuk mendorong benda bermassa lebih besar dibutuhkan gaya yang lebih besar juga ya. Dorong mobil kecil sama dorong mobil besar untuk percepatan yang sama ya butuh yang mobil besar butuh gaya lebih besar, mungkin harus bersama-sama gitu ya. Jika gaya yang diberikan sama, maka percepatan benda yang massanya lebih kecil akan memiliki percepatan yang lebih besar. Contohnya kalau lagi nendang bola plastik sama bola kulit dengan tenaga yang sama, dengan gaya yang sama, itu maka pasti jauh yang bola plastik. Dengan gaya yang sama dan kemudian anginnya harus digeserkan dengan angin, diabaikan gitu ya. Nomor 10, tuliskan 4 contoh peristiwa hukum 3 Newton. Kita bisa berjalan di tanah karena kaki kita mendorong tanah dan sebaliknya. Jadi kaki mendorong ke belakang, tanahnya berarti mendorong kaki ke depan sehingga bisa maju. Pokoknya hukum aksi reaksi atau hukum 3 Newton itu terjadi pada 2 benda. Memukul meja dengan tangan akan terasa sakit karena meja mendorong tangan dengan gaya yang sama dengan yang diberikan tangan. Gini, tangan misalnya ya, tangan dipukulin ke meja dengan gaya 1 Newton, maka meja akan membalas dengan gaya 1 Newton juga gitu loh, makanya terasa sakit.
kemudian roket meluncur ke atas karena didorong oleh gaya hasil pembakaran bahan bakar. Telur mentah jika jatuh ke lantai akan pecah karena telur ngasih gaya ke lantai, tapi lantai juga ngasih gaya yang sama. Karena telur lebih rapuh ya dia pecah. Soal berikutnya, karena kurang hati-hati jari kelingking kaki Michelle terkena ujung tembok. Jika gaya ayunan kaki 7 Newton, berapa gaya yang diberikan oleh tembok pada kaki? Karena ini adalah hukum 3 Newton, udahlah nilainya sama. Kalau ini 7 Newton, ini juga 7 Newton. Oke, berikutnya. Pak Sarip menarik gerobak dengan gaya 180 Newton sehingga gerobak bermasa 120 kg bergerak dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Karena gerobak dalam kondisi rusak, maka besarlah gaya gesekan antara jalan dan gerobak. Hitunglah besar gaya gesek tersebut. Nah, ini langsung aja pakai rumus sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu harus perhatikan bahwa gaya gesek itu melawan arah gerak benda, berarti dia akan bersifat negatif ya, atau mengurangi. Berarti 180 Newton dikurangi gaya gesek sama dengan 120 kg, yaitu massa dikali percepatannya. Ini dikalikan 120, ini 180. Kalau mau dipindah, ini pindah ke sini jadi positif ya. Dan ini pindah ke sebelah kiri jadi negatif. Jadinya kayak gini. Gaya gesek sama dengan 180 Newton dikurangi 120 Newton. Jadinya berapa? Ya 60 Newton. Oke, nah sekarang gambar nih, ada sebuah balok. Ini anggap aja lurus ya, ini sedikit miring. Ke sana 32, ini 12, 5. Berarti ini ke arahnya kanan. Udah kanan anggap aja positif. Yang gaya gesek ini, kok tahu gaya gesek? Karena gaya gesek itu terjadi permukaan permukaan lintasannya gitu ya. Rumusnya sama, sigma F sama dengan M kali A. Jadi min 15 tambah yang lain positif, tambah 5 tambah 32 tambah 12 sama dengan massanya 34 kali A. Terus ini dijumlahkan yang positifnya dulu, 37 49 15 min 15 tambah 49 sama aja dengan 49 kurangi 15 ya, itu 34 Newton sama dengan 34 kg kali AA ya, ini bagi ini ketemunya 1 ya. Oke, sebuah balok bermassa 20 kg bertumpuk dengan balok bermassa 10 kg ditarik dengan percepatan 2 meter per second kuadrat sehingga bergerak bersamaan. Jika balok kecil diambil sementara balok yang lain tetap, jadi semula tumpuk 2 bareng jalan, sekarang yang atasnya diambil tapi gayanya nggak berubah, tetap sama. Berapa percepatan balok sekarang? Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M nya 30 dari mana? Dijumlahin nih, kali 2 meter per second kuadrat, jadinya 60 Newton. Nah, gaya yang sama baik taruh di sini untuk kondisi akhir sama dengan 20. Kenapa? Karena balok yang kecil diambil, balok yang besar masih ada. Berarti tinggal 20 kg kali A. A berarti 60 Newton dibagi 20 kg. Jadi sama dengan 3 meter per second kuadrat. Oke, itu adalah ringkasan untuk gaya dan hukum Newton. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.